Baik, kita lanjutkan materi struktur kita ya, teman-teman. Hari ini kita ada di chapter keempat. Nah, chapter keempat ini nanti sebenarnya materinya sedikit, kalau TOEFL yang ITS asli sedikit, teman-teman. Tapi karena ada TOEFL-TOEFL yang dari selain ITS ya, dari lembaga, dari kampus. Nah, itu jadi saya campur materinya. Jadi makanya nanti agak banyak seperti itu. Oke, nah babnya namanya inversion. Tapi sebelum kita ke chapter 4, seperti biasa, kita review dulu materi kita sebelumnya, biar teman-teman nggak lupa dan supaya bisa menemukan sambungan, oke? Jadi dari hari pertama sampai hari ketiga, kita sudah belajar kalau sentence atau kalimat itu wajib punya subjek dan predikat, oke? Subjek itu dibuatnya dari kata benda atau noun, kalau nggak gitu dari kata ganti atau pronoun. Sedangkan predikat itu dibuatnya dari kata kerja atau verb ya, teman-teman. Nah, meskipun demikian tidak semua verb bisa jadi predikat. Oke, hanya verb 1 atau verb SES, kemudian verb 2 dan auxiliary verb saja yang bisa jadi predikat. Dan semuanya artikan aktif ya, teman-teman. Kecuali jika teman-teman menemukan bentuk auxiliary verb-nya itu berupa to be dan verb 3, nanti artinya pasif seperti itu. Kemudian jika teman-teman menemukan verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary, verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary, dan to verb 1 mereka bukan predikat. Oke. Kemudian kalau yang verb 3 itu artinya pasif, kalau yang verb ing itu artinya aktif. Mereka bukan predikat. Dan tidak semua kata kerja bisa dipasifkan ya teman-teman. Hanya kata kerja yang kalau kita artikan atau kata kerja secara makna itu ketika dia butuh objek saja yang bisa dipasifkan. Kalau kata kerja yang ketika diartikan dia itu tidak butuh objek, berarti dia selalu aktif seperti itu. Kemudian jika di dalam kalimat mau ada lebih dari satu subjek predikat, misalnya mau ada 2, nggak apa-apa. Syaratnya harus ada conjunction untuk menghubungkan 2 subjek, 2 predikat ini. Oke. Dan conjunction sendiri itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada conjunction fanboys, yang kedua ada conjunction yang selain fanboys. Fanboy sendiri cuma singkatan dari for and nor but or yet so. Nah, selain for and nor but or yet so, penghubung itu masuk ke dalam conjunction yang selain fanboys. Oke. Ada banyak sekali teman-teman untuk conjunction yang selain fanboys. Nah, mungkin bedanya apa? Bedanya adalah conjunction yang fanboys itu tempatnya selalu di tengah, alias tidak boleh di paling depan kalimat. Sedangkan conjunction yang selain fanboys itu boleh. Dia pindah di paling depan nggak apa-apa. Di tengah-tengah juga nggak apa-apa. Ya. Nah, nanti kalau ditulis rumus, bentuk fanboys ketika menghubungkan 2 subjek, 2 predikat, itu cuma satu, yaitu subjek predikat, fanboys, subjek predikat. Nah, sedangkan conjunction selain fanboys, itu nanti ketika dia di dalam kalimat, bentuk kalimatnya ada 3 alternatif. Yang pertama ada subjek predikat, conjunction subjek predikat, atau subjek, conjunction subjek predikat predikat, atau conjunction subjek predikat, subjek predikat. Kemudian perbedaan yang terakhir, conjunction fanboys itu tidak harus menghubungkan 2 subjek, 2 predikat. Ya, dia bisa menghubungkan bagian dari kalimat saja. Syaratnya harus paralel atau sama. Walaupun dia juga bisa menghubungkan 2 subjek, 2 predikat. Sedangkan conjunction yang selain fanboys, dia hanya bisa menghubungkan 2 subjek, 2 predikat. Ya, teman-teman. Nah, untuk contoh soalnya kira-kira seperti ini. Caranya sama, dari hari pertama sampai hari keempat ini caranya sama ya. Cari predikatnya dulu, teman-teman. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman nih, di soal ada nggak predikat? Ada, Kak. Yaitu? Universal. Oke, good. Are sampai reflected ya, itu adalah predikatnya. Subjeknya itu ada 4, teman-teman. Tapi kita anggap 1 ya, karena dihubungkan dengan fanboys. Letaknya di satu posisi kalimat, yaitu sebagai subjek dari kata are. Nah, yaitu fear, happiness, sadness, and surprise. Nah, sebelum subjeknya itu ada conjunction yaitu that. Nah, berarti di titik-titik teman-teman butuh apa? Subjek predikat. Good, subjek dan predikat. Cari A, B, C, D yang dia adalah subjek dan predikat. Berarti jawabannya yang mana, teman-teman? Alfa. Yang alfa. Good, jawabannya adalah yang alfa ya. Di situ nanti subjeknya adalah anthropologists, artinya para ahli antropologi, dan predikatnya adalah auxiliary verb have discovered, artinya telah menemukan. Nah, kalau yang Bravo ada subjek, tidak ada predikat, nggak bisa. Kita tadi butuhnya subjek dan predikat. Charlie juga sama, ada subjek tapi tidak ada predikatnya. Charlie nggak bisa.
Delta malah tidak ada subjek, tidak ada predikat. Ya, teman-teman. Discovered di sini dia verb 3. Karena discover sendiri verb satunya artinya menemukan, dia butuh objek. Sedangkan setelahnya nggak ada objeknya, berarti ini verb 3 pasif, yaitu artinya ditemukan. Pasif tidak bisa jadi predikat. Maksudnya verb 3 tidak bisa jadi predikat, tidak bisa juga jadi subjek. Nah, berarti jawabannya yang alfa. Oke. Nanti kalau diartikan, ahli antropologi telah menemukan bahwa rasa takut, rasa senang, rasa sedih, dan rasa kaget, ya, itu secara universal atau secara umum direfleksikan di dalam ekspresi-ekspresi wajah. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ya ke nomor 2. Contohnya seperti ini. Caranya sama, cari predikat teman-teman. Kira-kira ada predikat nggak di soal? Kalau ada yang mana? Create. Ya, good. Ada create, itu adalah verb 1, berarti predikat. Subjeknya create yang mana? They. Nice, ada pronoun they ya, kata ganti they. Nah, di depan sendiri, sebelum titik-titik, itu teman-teman menemukan conjunction when. Nah, berarti di titik-titik sama kayak sebelumnya tadi ya, kita butuh subjek dan predikat. Cari A, B, C, D yang dia adalah subjek dan predikat. Kira-kira yang mana, teman-teman? Alpha. Kalau yang alpha, predikatnya yang mana, Miss? The collision of primary cosmic. Itu apanya? Predikatnya, predikatnya yang race, yang the collection of sampai cosmicnya itu subjek. Oke, tahu nggak artinya kata ray itu apa? Atau mungkin teman-teman yang lain ya, ada yang tahu kata ray itu artinya apa, teman-teman? X-ray itu artinya apa sih, teman-teman? X-ray. Ada yang mungkin pernah dengar? Pernah. Sinar Ya. ya, Sir? Ya, that's right. Ya, Ray itu sinar. artinya sinar. Nah, sinar itu kata kerja bukan? Bukan, tapi kata benda. Ya, itu kata benda, teman-teman. Kata benda itu tidak bisa jadi predikat. Oke, berarti alpha bukan, karena nggak ada predikatnya. Di situ ray-nya itu kata benda objek dari preposition of, teman-teman. Oke, dijawab di ya, that's right. Jawabannya adalah yang bravo ya. Yaitu subjeknya primary cosmic rays, predikatnya collide. Collide itu artinya bertubrukan, teman-teman. Oke. Atau menabrak seperti itu. Nah, berarti di situ ada subjek, ada predikat. Berarti jawabannya yang bravo. Kalau yang Charlie ada subjek yaitu primary cosmic rays tapi tidak ada predikat. Delta itu tiba-tiba predikat, nggak ada subjek sebelumnya, nggak bisa. Oke, berarti fix jawabannya adalah yang bravo. Nah, nanti kalau dibaca, when primary cosmic rays collide with atmospheric particles, they create many types of secondary particles, including positrons, mesons, and hyperons. Kalau diartikan, ketika sinar kosmik primer bertubrukan dengan partikel-partikel atmosfer, mereka menciptakan berbagai jenis partikel sekunder, termasuk positron atau including itu apa ya, diartikan disebut atau ya mungkin bisa disebut ya, disebut positrons, mesons, dan hyperons seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Caranya sama, hati-hati, cari predikat dulu teman-teman. Coba di soal ada nggak predikat? Kalau ada yang mana? Source. Good. Good. Itu source ya teman-teman. Predikat subjeknya yang mana? It. Oke, good. It. Ke belakang, nah teman-teman menabrak langsung sama conjunction. Hati-hati ya, because itu conjunction teman-teman. Tapi kalau because of bukan ya. Di sini because, berarti itu conjunction. Subjek setelahnya adalah some bacteria. Predikatnya adalah convert. Artinya mengkonversi atau merubah. Nah, berarti di sini sudah ada 2 subjek, 2 predikat dihubungkan satu conjunction, artinya sentence sudah lengkap, kalimat sudah nggak ada masalah. Nah, kita nggak tahu di titik-titik di situ berarti diisi sama apa. Caranya kita pilih, kita intip pilihan ABCD, teman-teman. Nah, kalau kita cek di pilihan ABCD sekilas, itu ada conjunction, ada subjek, ada predikat. Berarti ya kita cek ABCD yang conjunction, subjek, sama predikat. Nah, kira-kira yang mana, teman-teman? Yang conjunction, subjek, predikat? Yang alpha. That's right. Jawabannya adalah yang alpha ya. Nah, di situ ada conjunction when, subjeknya milk, predikatnya adalah is allowed. Kayak kalau yang bravo, di situ ada conjunction when, ada predikat is tapi nggak ada subjeknya. Nggak boleh. Kalau ada predikat harus ada subjek. Kemudian yang Charlie ada subjek milk, ada conjunction when tapi tidak ada predikat karena allowed di situ verb 3.
Jadi allow itu verb satunya artinya adalah di sini ya, membiarkan. Nah, membiarkan butuh objek. Karena nggak ada objeknya berarti dia artinya bukan membiarkan tapi dibiarkan. Verb 3 tidak bisa jadi objek. Sama kayak yang delta. Ada conjunction when, subject milk, allowed-nya di situ verb 3, teman-teman, bukan verb 2. Oke, itu bukan predikat karena nggak punya objek. Sedangkan allow sendiri dia itu butuh objek. Berarti jawabannya yang alfa. Nanti kalau diartikan ketika susu dibiarkan bertahan di tempat yang hangat, dia menjadi asam karena beberapa jenis bakteri itu merubah gula dalam susu itu menjadi sejenis asam seperti itu. Oke, lanjut ke number 4. Caranya sama. Cari di soal predikat, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, apakah teman-teman menemukan predikat? Dan kalau menemukan, kira-kira yang mana? Oke, good. Di chat ada yang menjawab. Compares, good job. Itu adalah verb-nya ya. Predikat, verb 1. Subjeknya yang mana? The consumer. Oke, good. The consumer sampai index ya. Jadi kalau ada huruf besar semua seperti ini nama, teman-teman. Nah, nama berarti dianggap satu kesatuan seperti itu. Nah, berarti sudah ada subjek, sudah ada predikat. Kalau ditarik ke belakang lagi sudah tidak ada subjek predikat. Nah, conjunction and di sini bukan menghubungkan dua subjek dua predikat, dia menghubungkan dua kata benda yaitu goods artinya barang-barang dagangan sama services artinya jasa-jasa seperti itu. Dua kata benda ya, bukan subjek predikat. Nah, berarti ya sudah kalimatnya sudah lengkap. Nah, tapi kalau kita cek ABCD di situ ada turunan kata kerja prepare, teman-teman. Di titik-titik di situ kalau kita mau masukkan kata kerja sebagai predikat, maka harus ada conjunction subject sebelumnya, alias cari CSP. Kira-kira teman-teman ada nggak di pilihan ganda conjunction subject predikat? Bravo. Kalau yang bravo, di situ ada conjunction us, ya. Subjeknya adalah it, tapi prepare di situ verb 2 atau verb 3, teman-teman? Verb 3. Oke, kita caranya gini. Cara menentukannya adalah kita harus tahu dulu kata dasar dari prepare. Prepared ya, berarti prepare. Prepare itu artinya menyiapkan, bisa mempersiapkan, bisa bisa juga artinya membuat, menyusun. Nah, menyusun itu butuh objek nggak, teman-teman? Butuh. Butuh. Nah, di setelah titik-titik itu di soal ada objeknya nggak? Nggak ada. Nah, berarti di situ pasif artinya prepared itu verb 3. Verb 3 bisa nggak jadi predikat? Nggak bisa. Nggak bisa. Nah, Nggak berarti bisa. bravo bisa nggak, teman-teman? Nggak. Bravo nggak bisa ya, karena nggak ada predikat. Nah, berarti coba cek lagi yang lain. Ada nggak conjunction subject predikat? Bukan. Oke, conjunction subject predikat nggak ada ya, teman-teman. Tapi jawabannya adalah delta. That's right. Jadi di pilihan ganda nggak ada conjunction subject predikat, berarti cari alternatif lain, yaitu kata kerja di titik-titik nanti, di situ bukan predikat, ya, dan dia pasif karena nggak punya objek. Karena prepare tadi sudah kita artikan, menyiapkan, mempersiapkan, dia butuh objek. Oke, sedangkan di telah titik-titik nggak ada objek, cari kata kerja yang nggak bisa jadi predikat dan dia pasif, yaitu verb 3. ABCD yang verb 3 adalah yang delta. Ya sudah, berarti jawabannya delta ya, teman-teman. Kalau yang alpha tuh verb 1 memang benar, dia tidak bisa jadi predikat, tapi dia aktif. Kita kehilangan objek, menyiapkan apa? Nanti nggak ada di situ. Oke. Nah, yang bravo sudah kita bahas. Kalau yang Charlie ada conjunction when, ada subject preparation. Tapi tidak ada kata kerja sebagai predikat. Charlie nggak bisa fix, jawabannya yang delta, itu verb 3, teman-teman. Nah, nanti kalau diartikan, disusun oleh Biro Statistik Tenaga Kerja Pemerintah Amerika Serikat, indeks harga konsumer, atau nggak usah diartikan karena dia nama ya. Jadi the Consumer Price Index membandingkan harga dari barang dan jasa saat ini dengan harga-harga di masa lalu. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 5. Caranya sama, kita cari predikat di soal, apakah teman-teman menemukan kata kerja sebagai predikat, dan kalau nemu yang mana? Share. Oke, good. Shares, itu verb SES ya, teman-teman. Verb SES itu fungsinya hanya bisa jadi predikat. Nah, berarti di situ ada predikat, subjeknya yang mana? The United States government. Good, the United States government. Nah, sudah lengkap. Kalau kita cek ke belakang, sudah nggak ada lagi, teman-teman. Subjek, ataupun predikat, ataupun conjunction.
Nah, tapi kalau kita cek A, B, C, D, di situ ada turunan kata kerja, yaitu dari kata establish, artinya mendirikan, menyusun, memulai, seperti itu. Yang mana dia butuh objek. Nah, berarti kalau kita mau masukkan establish yang predikat di titik-titik, kita cari juga conjunction sama subjek sebelumnya. Ada nggak teman-teman CSP di pilihan ganda? Tidak ada. Nggak ada ya. Nah, berarti pakai alternatif kedua. Cari turunan kata kerja establish yang tidak bisa jadi predikat dan dia pasif karena nggak ada objeknya di setelah titik-titik. Berarti jawabannya yang mana? Delta. Jawabannya adalah yang delta. Itu verb 3 ya, teman-teman, bukan verb 2. Kalau yang alpha itu baru verb 2. Ada yang tahu alasannya kenapa yang alpha verb 2? Karena ada it-nya. Karena ada objek. Good, karena ada it-nya, dia sebagai objek dari kata kerja establish. Nah, yang boleh punya objek itu cuma aktif. Nah, berarti dia verb 2. Kalau kita masukkan predikat atau verb 2 lagi sebagai predikat, kita nanti kehilangan conjunction dan subjek sebelumnya. Alpha nggak bisa. Kalau yang Charlie ada conjunction which, nah establish itu verb 3. Ya, tidak ada subjek, tidak ada predikat, Bravo nggak bisa. Yang Charlie ada n menghubungkan dua, misalnya establish ini verb 3, maka sebelumnya n atau sebelum titik-titik harus ada verb 3. Tapi kalau kita cek sebelum titik-titik itu sama sekali nggak ada verb 3, teman-teman. Ya sudah, berarti jawabannya cuma yang delta ya. Nah, nanti kalau diartikan pemerintah Amerika Serikat itu membagi kekuasaan pemerintahan itu dengan negara-negara bagian di bawah sistem federal yang disusun di dalam atau yang disusun oleh Konstitusi Amerika Serikat. Seperti itu. Oke, itu tadi adalah review sedikit mengenai materi kita hari pertama sampai hari ketiga. Sebelum kita lanjut ke materi hari keempat, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu nih dari teman-teman. Silahkan teman-teman. Nggak ada ya? Berarti clear ya? Baik, kalau gitu kita lanjut ke materi hari keempat. Nah, di hari keempat ini nanti kita tidak belajar kelas kata lagi. Kita akan belajar mengenai bentuk kalimat yang unik, teman-teman. Jadi namanya inversion. Apa sih inversi itu? Inversi itu pengertiannya adalah pembalikan posisi kalimat. Nah, kalau sebelumnya kita belajar sentence atau kalimat itu subjek dulu baru predikat. Di kasus inversi ini nanti harus dibalik. Jadi ada predikat sebelum subjek. Ada teman-teman, kalimat seperti ini itu ada di dalam bahasa Inggris ya. Nah, mungkin teman-teman nggak sadar, tapi ketika teman-teman bertanya dalam bahasa Inggris atau ketika bertanya dalam bahasa Inggris itu umumnya pasti menggunakan inversi ini ya, atau bisa dibilang inversi ini sebenarnya dipakai ketika kita mau bertanya dalam bahasa Inggris. Contoh, misal saya punya kalimat positif, Lucas Pacioli is the father of accounting and bookkeeping. Nah, ini kalimat positif. Ingin informatif seperti, jadi kalimat yang hanya ingin memberikan berita seperti itu, memberitahukan sesuatu. Jadi Lucas Pacioli adalah bapak dari akuntansi dan pembukuan. Nah, nanti kalau kalimat ini mau saya jadikan kalimat tanya, ya sudah kita tukar aja posisinya, teman-teman. To be-nya ya dengan subjeknya. Jadi, is Lucas Pacioli the father of accounting and bookkeeping? Apakah Lucas Pacioli bapak dari akuntansi dan pembukuan? Nah, titiknya akan berubah menjadi tanda tanya seperti itu. Kemudian contoh kedua, Louis Braille invented Braille, a system of reading and writing for the blind. Louis Braille itu menemukan Braille, sebuah sistem membaca dan menulis bagi tunanetra. Nah, kalau misalkan predikatnya di sini dia punya arti ya, teman. Kalau to be kan nggak punya arti. Kalau to be berdiri sendirian nggak punya arti predikat. Tapi kalau kata kerjanya verb yang punya arti, contohnya invented seperti ini, dan dia tunggal nggak ada auxiliary-nya, ini nggak bisa langsung pindah sebelum subjek, teman-teman. Oke, jadi yang pindah adalah auxiliary-nya. Loh, dari mana auxiliary-nya? Nah, sebenarnya, teman-teman, verb tunggal itu verb 1, kemudian verb SIS, kemudian verb 2. Dinamai verb tunggal karena mereka tidak muncul bersama auxiliary alias berdiri sendiri sebagai predikat. Nah, sebenarnya ketiga verb tunggal ini di dalamnya ada predikat, ada peleburan. Jadi verb 1 itu sebenarnya peleburan dari auxiliary do sama verb-nya. Jadi verb dasarnya, verb satunya sendiri. Oke, nanti jadi verb 1. Nah, verb SIS sendiri itu juga peleburan dari auxiliary does dan verb 1, teman-teman. Oke. Begitu juga verb 2. Verb 2 itu sebenarnya juga peleburan dari did ketemu sama verb 1.
Nah, nanti ketika verb 1, verb SCS, verb 2 mau kita rubah jadi kalimat tanya, verb 1-nya tetap di setelah subjek. Yang pindah cuma auxiliary did, does, sama do-nya. Ya. Jadi misalnya nih, di situ kebetulan menggunakan verb 2. Oke, nanti kalau kalimat ini mau saya rubah jadi kalimat tanya, jadinya did Louis Braille invent Braille, a system of reading and writing for the blind? Apakah Louis Braille itu menemukan Braille, sebuah sistem membaca dan menulis bagi tunanetra? Kalau diartikan seperti itu. Jadi tetap yang punya arti, kata kerja yang punya arti di setelah subjeknya. Ya, teman-teman. Kemudian yang terakhir, bagaimana jika predikatnya itu sudah memiliki auxiliary yang terpisah? Contohnya seperti ini. The lecture was brought by Mr. Henry this morning. Kuliahnya dibawakan oleh Pak Henry tadi pagi. Nah, di situ ada was brought ya, teman-teman. Ada auxiliary was sama verb 3 yaitu brought. Nah, nanti kalau ada auxiliary verb seperti ini, ya sudah tinggal mindah auxiliary yang paling depan. Jadi cuma satu yang bisa dipindah ya, teman-teman. Auxiliary di predikat mau dipindah sebelum subjek itu cuma satu saja. Oke. Nah, jadinya nanti was the lecture brought by Mr. Henry this morning. Apakah kuliahnya dibawakan oleh Pak Henry tadi pagi? Seperti itu. Nah, itu tadi juga cara-cara menginversi ya. Jadi kalau misalkan to be, predikatnya to be berdiri sendiri tanpa kata kerja lain, langsung pindah aja sebelum subjek. Nah, kalau misalkan kata kerjanya punya arti, teman-teman, terutama yang kata kerja punya objek ya, itu nggak bisa dipindah sebelum subjek semuanya. Harus auxiliary dari peleburannya dia. Jadi do, does, did-nya yang pindah sebelumnya subjek. Verb satunya atau verb aslinya tetap tinggal di setelahnya subjek. Seperti itu. Dan jika predikatnya memang sudah ada auxiliary-nya, yang pindah sebelumnya subjek hanya satu auxiliary, yaitu auxiliary yang pertama atau auxiliary yang paling depan. Seperti itu. Oke, nah itu tadi adalah caranya menginversi secara umum atau garis besar ya, teman-teman. Nah, tapi sayangnya untuk kalimat tanya ini tidak dipakai di soal structure TOEFL. Jadi inversi dari kalimat tanya ini tidak dipakai di soal structure TOEFL. Mungkin dipakainya di listening ketika teman-teman mendengarkan orang bercakap-cakap, ada yang tanya, ada yang jawab seperti itu. Oke, nanti di listening ada. Tapi kalau di structure TOEFL itu teman-teman tidak akan pernah menemukan soal yang berakhiran dengan tanda tanya. Pasti semuanya berakhiran dengan titik. Ya. Nah, kemudian inversi jenis apa kemudian yang dipakai di TOEFL structure? Jadi ada 6 penanda ya, teman-teman. Yang pertama adalah jika ada there, yang kedua jika ada keterangan tempat atau adverb of place, dan yang ketiga itu ada negative expressions, negative words, negative adverb, beda buku, beda penyebutan. Nah, mungkin saya nyebutnya negative adverb ya. Kemudian yang keempat ada komparatif, caranya kita membandingkan atau caranya kita bilang lebih dari, teman-teman, yaitu more than. Dan yang kelima itu jika ada kata sifat yang dibentuk dari verb, namanya participle, yaitu verb ing dan verb 3. Oke. Kemudian jika di kalimat conditional sentence atau kalimat pengandaian, yaitu kalimat yang pakai conjunction if itu. Oke. Dan jadi ini adalah 6 penanda inversi di soal structure TOEFL, dan ini saya campur ya, teman-teman, yang dari ITS asli sama yang dari tes yang bukan dari ITS seperti itu. Jadi selama ini saya tes, saya simpulkan seperti ini. Jadi ada 6 seperti itu. Kalau cuma ITS cuma sedikit, teman-teman, yaitu adverb of place, jadi nomor 2 sampai nomor 5 saja. Yang paling sering keluar itu nomor 3. Itu di TOEFL yang asli ITS. Tapi nanti di teman-teman tes ada satu kisi-kisi di nomor 6. Saya kasih kisi-kisi ya, teman-teman, inversi nomor 6. Seperti itu. Nah, kita bahas satu-satu. Kita bahas yang there dulu. Jadi there atau biasanya kita mengartikannya di sana atau ada juga yang mengartikannya ada, ya. Itu umumnya tempatnya di belakang karena dia kelas katanya adalah keterangan. SPOK ya, teman-teman, subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, contohnya adalah yang nomor 1, yang kalimat paling atas. A boy named Lucas lived there. Seorang anak laki-laki yang dinamai Lukas dulu tinggal di sana. Oke. Nah, tapi kalau there pindah ke depan nggak apa-apa. Keterangan itu bisa pindah kemana-mana bisa, teman-teman. Misalnya saya bilang, saya mengunjungi nenek saya kemarin. Nah, kemarin itu keterangan waktu. Saya pindah di paling depan nggak apa-apa. Jadinya kemarin saya mengunjungi nenek saya, nggak masalah. Idenya masih sama.
Oke, sama kayak di sini. There itu keterangan tempat ya, teman-teman. Pindah ke depan nggak apa-apa. Jadi there, koma, syaratnya dikasih koma ya. A boy named Lucas lived. Di sana seorang anak laki-laki yang dinamai Lucas atau yang bernama Lucas dulu tinggal. Nah, tapi kalau misalkan mau ada there, pindah paling depan sebelum subjek, tapi nggak pakai koma, itu juga bisa, teman-teman. Tapi ada syaratnya. Subjeknya nggak mau, langsung ketemu sama there nggak mau. Jadi predikatnya nanti memisahkan. Oke, nah kebetulan di sini predikatnya live itu dia tidak butuh objek, maka langsung pindah nggak apa-apa, sebelum subjek nggak apa-apa, teman-teman. Oke, jadi there lived a boy named Lucas. Di sana tinggallah seorang anak laki-laki bernama Lukas dulunya. Kalau diartikan seperti itu. Atau jika teman-teman masih bingung nih, saya akan menggunakan contoh nih teman-teman. Misal saya punya kalimat seperti ini. Ada sebuah cincin. Misalnya teman-teman, ada sebuah cincin. Bahasa Inggrisnya apa? There's a ring. Good. There is a ring. Atau there is one ring. Boleh, teman-teman. Sama. Soal kedua atau kalimat kedua. Ada, misalnya 4. Ada 4 buah cincin. Bahasa Inggrisnya bagaimana? There are four Good. rings. There are 4 rings. Nah, kalau kita lihat yang atas, teman-teman, itu predikatnya pakai is, yang bawah predikatnya pakai are. Padahal sebelum predikatnya itu sama-sama pakai there. Ya. Nah, padahal bukan subjeknya ya. Sebelumnya sama-sama there. Nah, berarti there itu bukan si subjek. Yang menentukan dia pakai is atau are itu justru di kata setelahnya, yaitu a ring sama 4 rings. Misalnya di sini ya, kalau 4 rings pakai are, a ring pakai is. Nah, sebenarnya subjeknya di setelahnya is, yang bawah itu juga sama, subjeknya setelah are. Karena ada there, teman-teman. Pindah di paling depan nggak ada koma, subjeknya nggak mau ketemu. Seperti itu. Oke. Makanya pakai there is sama there are, sama-sama there, yang satu is, satu are. Nah, tapi ada pengecualian ya untuk there ini. Jadi kalau misalnya subjeknya berupa kata ganti atau pronoun, yaitu I, you, they, we, he, she, sama it. I, you, they, we, he, she, it ya teman-teman. I, you, they, we, he, she, it. Nah itu kalau dia jadi subjeknya, inversi jenis ini tidak berlaku. Jadi nggak bisa diinversi kalau subjeknya I, you, they, we, she, it. Hanya kata benda saja yang bisa pakai ini. Ya, contoh, misal saya punya kalimat I lived there. Saya dulu tinggal di sana. Nah, kalau misalnya there pindah ke depan tanpa koma atau dengan koma, itu sama saja, yaitu there I lived, bukan there lived I. Oke, there you go, there she is, there it is. Oke, bukan there is it, there is she, bukan teman-teman. Oke, tapi there she is, there it is, seperti itu. Tapi kalau selain pronoun, diinversi ya. Kalau misalnya kata benda atau noun itu diinversi, seperti itu. Itu adalah penanda inversi nomor 1. Kemudian penanda inversi nomor 2 itu adalah keterangan tempat. Ya sama kayak nomor 1 tadi. Jadi keterangan tempat itu umumnya tempatnya di belakang SPOK ya teman-teman. Tapi kalau keterangan tempat ini pindah di paling depan sebelum subjek, terus nggak ada komanya, maka subjeknya nggak mau. Subjek itu kayak alergi sama keterangan tempat teman-teman. Oke. Jadi nggak mau langsung ketemu. Contoh ini kalimat yang masih SPOK, yang masih urut. Tapi di sini nggak ada O-nya ya, karena kata kerjanya memang nggak butuh objek. Kalimatnya berbunyi, many exotic birds live in that forest. Banyak atau berbagai jenis burung-burung eksotis tinggal di dalam hutan itu. Nah, ada keterangan tempat di dalam hutan itu. Kalau saya pindah di paling depan tanpa ada koma, nanti subjeknya pindah juga di setelah predikat. Jadinya, in that forest live many exotic birds. Seperti itu. Nah, secara arti sama, teman-teman. Hanya bentuk kalimatnya saja yang beda. Ya. Yang bawah itu ada keterangan tempat paling depan, nggak ada komanya. Nah, maka subjek predikat diinversi atau dibalik. Oke. Nah, tapi hati-hati. Keterangan tempat dan keterangan waktu beda. Keterangan waktu itu sering sekali dibuat jadi pengecoh teman-teman atau jebakan di soal. Keterangan waktu walaupun dia di depan sendiri tanpa koma, dengan koma itu bukan penanda inversi ya teman-teman. Seperti itu. Hanya keterangan tempat yang penanda inversi. Kemudian yang ketiga yaitu negative expression. Salah satunya negative adverb tadi yang saya bilang tadi teman-teman. Nah, keterangan waktu itu bisa. Tadi kan saya bilang keterangan waktu nggak bisa. Sekarang keterangan waktu itu bisa tapi ada syaratnya. Jadi ketika keterangan waktunya itu dinegatifkan,
Jadi ditambahi kata not sebelumnya, itu nanti bisa jadi penanda inversi. Tapi kalau dia positif tidak bisa ya untuk keterangan waktu, teman-teman. Nah, untuk negative expression contohnya ada keterangan waktu seldom, barely, rarely, artinya jarang. Ada never, tidak pernah. Little artinya sedikit. Kemudian ada only diikuti keterangan. Oke. Kemudian ada hardly ever artinya hampir tidak pernah. Ada not only but also. Nah, not only but also ini yang diinversi adalah setelah not only-nya ya, teman-teman. Jadi kalau ada not only sebelum subjek predikat, nah nanti diinversi seperti itu. Kemudian ada no sooner than, ada not until bla bla bla. Jadi not until itu preposisi atau keterangan sama kayak keterangan. Preposisi atau conjunction ya, teman-teman. Kalau preposisi itu sama kayak in, for dan seterusnya, harus ditambah dulu kata benda setelahnya atau dilengkapi. Seperti itu. Nanti baru setelahnya kalau nggak ada koma, predikat dulu baru subjek. Kemudian yang terakhir ada no longer, ada nor, ada in no way sama nowhere. No longer artinya tidak lagi, nor artinya juga tidak, in no way artinya tidak mungkin, nowhere artinya tidak ada atau tidak dimanapun. Nah, kalau teman-teman lihat di situ ada conjunction nor, teman-teman. Oke, jadi ada fanboys nor ya. Makanya kemarin kalau nggak salah di sesi sore atau sesi malam saya lupa ada yang bertanya, kenapa nor itu saya warnai beda? Nah, di sini saya jawab, teman-teman. Nor itu adalah penanda inversi. Jadi ketika fanboys nor ini menghubungkan dua subjek, dua predikat, subjek predikat setelahnya nor itu dibalik, jadi predikat dulu baru subjek. Ya, teman-teman. Nah, mungkin untuk karena ini sering sekali keluar ya, teman-teman, penanda inversi nomor 3 ini saya sarankan teman-teman untuk sekarang difoto dulu. Ya, supaya nanti ketika latihan teman-teman bisa sambil lihat ini, teman-teman. Karena kalau saya tidak menyarankan untuk menghafal, karena menurut saya pribadi hafalan bukan belajar seperti itu. Nah, nanti sambil mengerjakan nyontek nggak apa-apa, teman-teman. Lama-lama nanti akan lepas contekan kok, lepas buku seperti itu. Tapi untuk sementara karena baru pertama teman-teman dapat ini, saya sarankan untuk difoto sambil latihan, sambil lihat, nanti lama-lama hafal sendiri. Oke, untuk contohnya misalnya seperti ini. Ini yang masih urut SPOK dulu ya. Contohnya, I am no longer able to run that fast. Jadi kalau keterangan ini tempatnya di tengah itu bukan penanda inversi, teman-teman. Oke, atau di akhir kalimat bukan penanda inversi. Contohnya ya. Jadi nanti kalau diartikan saya tidak lagi mampu berlari secepat itu. Oke. Nah nanti kalau no longer ini pindah sebelumnya subjek nggak ada komanya, nah itu nanti jadi penanda inversi. Jadinya no longer am I able to run that fast. Nah kalau teman-teman perhatikan di situ setelah no longer ada predikat am baru subjek I seperti itu. Oke. Kita lanjut ke penanda inversi yang keempat. Oke. Penanda keempat ini adalah komparatif ya. Caranya kita bilang lebih dari yaitu more than atau are than, teman-teman. Contohnya kalimatnya adalah Jupiter is much bigger than our planet. Jupiter itu jauh lebih besar dibandingkan planet kita. Nah, di setelahnya than itu boleh seperti ini. Cuma diikuti kata benda yang dibandingkan itu nggak apa-apa, teman-teman. Nah, tapi setelahnya than, mau setelah kata bendanya itu diikuti predikat nggak apa-apa. Jadi kata bendanya jadi subjeknya ya. Contohnya, Jupiter is much bigger than our planet is. Nah ini nggak apa-apa teman-teman. Jadi setelah than diikuti subjek predikat. Karena than ini mirip penggunaannya kayak conjunction fanboys. Mirip banget ya. Nah kemudian setelahnya than itu kalau mau diinversi subjek predikatnya juga nggak apa-apa teman-teman. Ya nggak masalah. Jadinya Jupiter is much bigger than is our planet. Ini nggak masalah. Seperti itu. Artinya sama ketiganya ini ya teman-teman. Kemudian jadi setelah than boleh kata benda, boleh subjek predikat, boleh predikat subjek. Jadi lebih fleksibel yang nomor 4 ini. Penanda kelima ada verb ing atau verb 3. Tapi di sini dia bukan verb ya, tapi sebagai adjektif di dalam kalimat. Jadi kalau ada verb ing atau verb 3 yang dia mungkin agak panjang, dia pindah sebelum subjek, nggak ada komanya, itu adalah penanda inversi. Oke, contoh kalimat yang masih urut dulu. Himalaya is lying between Nepal and China. Nah nanti kalau dipindah lying sampai China itu ke sebelum subjek nggak pakai koma, maka is-nya juga pindah, memisahkan
memisahkan subjek dan keterangannya ya. Jadinya lying between Nepal and China is Himalaya. Berada di antara Nepal dan Cina terdapat Himalaya, seperti itu. Oke, mohon maaf kalau saya kecepatan diingatkan ya, teman-teman. Oke, saya coba lebih pelankan, nanti kalau tiba-tiba saya kecepatan lagi direm lagi ya. Oke, mohon maaf. Jadi kalau ada verb ing dan verb 3, dia agak panjang ya, teman-teman, seperti ini. Jadi ada embel-embel tambahannya seperti ini. Nanti pindah sebelumnya subjek, terus nggak dikasih koma, dia menjadi penanda inversi seperti itu. Verb 3 contohnya adalah Himalaya is located between Nepal and China. Himalaya terletak di antara Nepal dan Cina. Contoh ya. Nah, di situ located sampai China, kalau saya mau pindah sebelum Himalaya, itu harus dikasih koma. Kalau nggak ada komanya sih nggak apa-apa sebenarnya, tapi harus diinversi. Jadi predikat dulu is, baru subjek Himalaya. Oke, jadinya located between Nepal and China is Himalaya. Seperti itu, teman-teman. Oke. Nah, untuk di TOEFL yang penanda nomor 5 ini juga lumayan sering muncul ya, teman-teman. Untuk yang maksud saya yang TOEFL asli TS seperti itu. Kemudian yang terakhir penanda inversi yaitu ada conditional sentence atau di kalimat pengandaian. Nah, kalimat pengandaian sendiri ada 3 tipe ya, teman-teman. Tipe 1 namanya future possibility. Nah, future possibility artinya kemungkinan di masa depan. Jadi pengandaian ini itu masih kemungkinan bisa terjadi. Contohnya nih, misalnya saya bilang ke teman-teman, jika nanti sore hujan, saya akan skip kelas misalnya ya, teman-teman. Jika nanti sore hujan, saya akan skip kelas. Nah, itu kan masih kemungkinan terjadi, 50-50. Bisa terjadi, bisa tidak, seperti itu. Nah, itu namanya adalah pengandaian tipe 1. Jadi seandainya tapi masih bisa terjadi, bisa tidak, seperti itu. Nah, penandanya nanti ada will verb 1 ya, teman-teman. Di kalimat yang tidak, maksudnya yang tidak terikat dengan if atau sebelumnya if-nya, seperti itu. Itu ada will verb 1. Contoh kalimatnya seperti ini. I will visit you if the pandemic is over. Nah, itu ada will visit. Berarti ini tipe pertama. Kalau diartikan, saya akan mengunjungimu nanti seandainya pandeminya sudah selesai. Oke. Nah, kalau if-nya itu kita hapus, teman-teman, nanti if-nya diganti menggunakan auxiliary should. Oke, jadi kalau if dihapus, auxiliary should menggantikan tempatnya. Jadinya, I will visit you should the pandemic be over. Nah, ada 2 subjek, 2 predikat, tapi tidak ada conjunction-nya. Sebenarnya itu ada if, tapi dihapus, teman-teman. Oke, diganti jadi should. Kalau kita cek, di situ ada subjek the pandemic, predikatnya adalah should be. Nah, tapi should-nya dipindah sebelumnya the pandemic untuk menggantikan if. Di situ should artinya bukan seharusnya, tapi jika, seperti itu. Jadi artinya sama atas sama bawah, hanya beda bentuk ya, teman-teman. Jadi diingat-ingat, will verb 1 itu penanda tipe 1, kalau if dihapus diganti jadi should. Seperti itu. Kemudian tipe kedua, itu namanya adalah present unreal atau berkebalikan dengan fakta. Biasanya kita pakai untuk berkhayal, teman-teman. Contoh nih, kita mau gombal nih ke teman kita. Kita mau bilang, jika aku adalah jika aku adalah bunga, kamu adalah kumbangnya. Contoh ya, teman-teman. Kan nggak mungkin kita jadi kumbang, orang yang kita ajak ngomong jadi bunga. Nah, itu berkhayal namanya. Jika bulan bisa ngomong, nah itu berkhayal. Seperti itu. Nah, itu tipe kedua. Yang berlawanan dengan fakta itu tipe kedua. Atau nanti ketika teman-teman di soal, itu cara menentukannya adalah ada would verb 1. Ya. Nah, kalau ada would verb 1, contoh kalimatnya adalah I would visit you if the pandemic were over. Saya sekarang pasti akan mengunjungimu jika pandeminya itu sudah selesai. Kenyataannya pandeminya belum selesai, berarti saya tidak mengunjungimu. Jadi bisa dibilang akan tapi omong doang, teman-teman. Oke. Jadi aku akan mengunjungimu seandainya pandeminya sekarang ini sudah selesai. Nah, itu kan cuma omong doang, berarti tidak mengunjungi, seperti itu. Nah, nanti kalau if dihapus, ketika teman-teman menemukan ada would verb 1, if-nya diganti jadi were, ya. Atau were-nya pindah menggantikan if. Jadinya I would visit you
were the pandemic over. Artinya sama, teman-teman. Hanya beda bentuk aja. Oke, jadi ada inversi were auxiliary sama subject the pandemic seperti itu. Kemudian bagaimana jika setelah if nggak ada were menggunakan verb 2? Contohnya, I would visit you if the pandemic did not persist. Nah, tetap teman-teman. Jadi ketika di tipe kedua ada would verb 1, if dihapus itu tetap gantinya adalah were. Nah, tapi kalau setelahnya if itu nanti ada verbnya diganti jadi to verb 1. Oke, jadinya I would visit you were the pandemic not to persist. Seperti itu. Oke, jadi would verb 1 gandengannya were ketika if dihapus. Kemudian tipe terakhir itu adalah past unreal atau berkebalikan dengan fakta. Jadi kayak penyesalan seperti itu. Contohnya misalnya teman saya nikah, terus yang datang teman-temannya dekat itu dikasih iPhone, for example. Nah terus saya nggak datang kemarin. Saya bilang ke dia, seandainya saya datang ke pernikahanmu kemarin, saya pasti dapat iPhone juga. Nah kenyataannya saya kemarin nggak datang, berarti saya nggak dapat iPhone. Nah seperti itu. Jadi berkebalikan dengan lampau, ya. Nah nanti penandanya di soal atau di jawaban itu teman-teman menemukan ada would have verb 3. Jadi agak panjang memang. Ya, jadi ada would have verb 3. Nanti if kalau dihapus diganti jadi had ya teman-teman. Contoh yang pakai if dulu. I would have visited you yesterday if the pandemic had been over. Saya pasti sudah mengunjungimu kemarin. Seandainya pandeminya sudah selesai. Nah kenyataannya kemarin masih pandemi, berarti saya nggak mengunjungimu. Itu kan kemarin. Kalau if dihapus, jadi had-nya pindah menggantikan if, teman-teman. Jadi I would have visited you yesterday had the pandemic been over. Artinya sama. Bedanya yang bawah ada 2 subjek, 2 predikat, cuman nggak ada conjunction. Nah, sebenarnya ada if tapi dihapus. Makanya had-nya di situ menginversi, menggantikan if. Jadi diinversi seperti itu. Nah, dari dari keenam penanda inversi untuk conditional sentence memang agak berat ya teman-teman, tapi di soal tes TOEFL ITS asli saya belum pernah menemukan soal ini. Jadi teman-teman tenang aja kalau yang teman-teman nanti mau tes ITS asli, tapi kalau yang tes yang preparation dari lembaga-lembaga, dari buku-buku itu sering sekali malahan yang conditional ini muncul seperti itu. Yang tes prediksi ya teman-teman. Gini teman-teman, memang ini yang paling berat kok. Jadi memang menurut saya di sentencing itu yang paling berat adalah inversi. Tapi tenang, yang saya bilang tadi, nanti setelah kelas atau ketika teman-teman nanti ada waktu luang, ditonton lagi videonya sambil dicatat. Jadi di pause, catat, seperti itu. Nanti sambil kita mencatat, otak kita akan merekam. Oke. Nah, rekaman itu jangan dibiarkan jadi rekaman. Hajar pelatihan, nanti rekaman dipakai, lupa tinggal buka, lama-lama akan terekam, lama-lama di luar kepala. Yang saya bilang nanti jadi insting, teman-teman, seperti itu. Sebenarnya bisa, teman-teman. 1 bulan nggak ikut kelas lagi bisa. Memang gini, saya nggak bisa jamin ya, teman-teman bisa langsung dalam waktu 1 bulan, saya nggak bisa jamin. Yang bisa jamin teman-teman sendiri. Jadi usaha teman-teman sendiri, ya. Jadi kalau contohnya kemarin itu saya kosongkan kelas teman-teman biar ada waktu buat latihan, teman-teman. Seperti itu. Sama nanti ketika teman-teman ada waktu, saya harap teman-teman juga latihan, ya. Karena kalau nggak latihan, teori ya tetap jadi teori, teman-teman. Ketika nabrak tes, udah rancu kemana-mana seperti itu. Padahal tahapannya sama aja. Yang kita pelajari setiap kali kita ngerjakan soal, pasti saya tanya teman-teman. Predikatnya mana, subjeknya mana, ada predikat lagi nggak, conjunction-nya. Pasti seperti itu, ada urutannya. Seperti itu. Kalau nggak ada pertanyaan, kita coba ya ke contoh soal, teman-teman. Nah, kira-kira contoh soalnya seperti ini. Caranya sama, cari predikat. Pertanyaan saya ke teman-teman nih, di soal ada kata kerja sebagai predikat nggak, teman-teman? Nggak ada. Nggak ada ya, nah berarti di titik-titik kita butuh predikat. Pertanyaan saya lagi, di sebelum titik-titik ada subjeknya nggak, teman-teman? The parking lot. Sebelumnya the parking lot ada kata apa, Miss? Gimana, Kak? Sebelumnya the parking lot ada kata apa? Off. Itu kelas katanya apa? Nggak bisa. Nggak bisa ya. Good. Itu preposisi, itu keterangan. Nah, berarti ada subjek,
Ya, teman-teman. Ini kantor Ya. Second level. gara-gara Oke, second level juga nggak bisa ya. Second level itu juga nggak bisa jadi predikat. Kenapa? Karena sebelumnya ada preposition on sama kayak off. Preposisi itu fungsinya merubah kata benda setelahnya menjadi keterangan, teman-teman. Jadi ini keterangan, ini juga keterangan. Dan di dalam kalimat itu keterangan ada berapapun nggak masalah, nggak ada aturannya, ya. Nah berarti di sini nggak ada subjek, nggak ada predikat. Berarti di titik-titik harusnya kita cari subjek sama predikat. Nah tapi teman-teman jangan buru-buru memilih Charlie ya. Karena Charlie memang benar subjek dulu baru predikat. Tapi jawabannya bukan itu teman-teman. Kenapa? Karena di sebelum titik-titik itu ada penanda inversi nomor 2. Yaitu keterangan tempat. On the second level of parking lot itu kalau diartikan di lantai 2 dari tempat parkir teman-teman. Itu kan keterangan tempat tuh. Nah keterangan tempat pindah sebelum subjek, nggak ada koma setelahnya. Subjek nggak mau langsung ketemu. Oke, jadi ada predikat dulu baru subjek. Cari A, B, C, D yang predikat dulu baru subjek. Oke, kita analisa bareng-bareng. Oke, yang alfa ada predikat dulu yaitu is, tapi setelahnya kata sifat yaitu empty. Kata sifat itu tidak bisa jadi subjek. Empty itu artinya kosong, teman-teman. Ya, atau nggak ada isinya. Nah, itu adalah kata sifat. Kata sifat nggak bisa jadi subjek. Berarti alfa nggak bisa. Bravo juga nggak bisa. Nggak ada subjeknya dua-duanya. Charlie itu subjek predikat tidak diinversi, kita kehilangan koma. Charlie nggak bisa. Jawabannya adalah yang delta. Di situ ada predikat are, subjeknya adalah some empty stalls. Oke. Nah, nanti kalau diartikan di lantai 2 tempat parkiran ada beberapa ruang kosong. Nggak apa-apa, teman-teman. Dari sini teman-teman coba untuk mencerna atau menyusun pemahaman, oke? Salah nggak apa-apa, kita belajar. Jadi yang tadi kita pelajari praktekkan ke latihan. Coba lagi ya, ke contoh soal kedua. Pertanyaan saya juga sama. Oke, cari predikat di soal. Kira-kira teman-teman menemukan kata kerja sebagai predikat nggak? Stop it. Oke, good. Ada stop ya. Itu kemungkinan dia verb 2, kemungkinan dia verb 3. Dan stop itu tidak selalu butuh objek, teman-teman. Karena bisa juga artinya berhenti. Tapi stop juga bisa artinya menghentikan. Jadi kita nggak tahu di situ dia verb 2 atau verb 3. Kemudian kita cek subjeknya. Ada subjek nggak, teman-teman, di sebelum titik-titik? Enggak. Nggak ada ya. Adanya keterangan yaitu in extremely dangerous situations. Nah, keterangan ini ditambahi dengan only. Nah, berarti ini jadi negative expression yang saya minta untuk difoto teman-teman tadi. Ada kata only in, yang mana ketambahan kata benda memang harus ada kata benda ya setelah preposisi supaya dibentuk jadi keterangan. Oke, jadi ini keterangan dan dia negatif karena ada only-nya, teman-teman. Oke. Nah, ada keterangan negatif pindah sebelum subjek tanpa ada koma setelahnya, maka subjek nggak mau langsung ketemu. Jadi harus ada predikat atau bagian dari predikat baru subjek seperti itu. Oke, cari A, B, C, D yang predikat baru subjek. Kira-kira jawabannya yang mana, teman-teman? Yang delta. Good. Jawabannya adalah yang delta ya. Nah, hati-hati dengan yang alfa. Yang alfa itu memang ada auxiliary sebelum subjeknya. Tapi ada dua, teman-teman, yang bisa pindah ke depan. Yang tadi ya kita membahas kalimat tanya tadi. Auxiliary yang bisa pindah ke depannya subjek itu cuma satu, yaitu auxiliary yang paling depan. Oke, nggak boleh dua seperti ini. Berarti alpha bukan. Kalau yang bravo ada subject the printing presses, ada auxiliary will, ada auxiliary juga be. Nah di situ tidak diinversi, nggak bisa karena nggak ada komanya setelah negative expressions. Yang Charlie ada conjunction that, udah pasti salah. Kenapa? Karena kita nggak butuh conjunction ketika subjek dan predikatnya cuma satu. Charlie nggak bisa. Delta ada auxiliary will, subjeknya the printing presses, ada auxiliary lagi be, diikuti verb 3 stopped di soal. Nah berarti ya sudah ketemu jawabannya adalah yang delta. Oke, jadi hanya dalam situasi yang berbahayalah mesin cetak itu akan dihentikan. Kalau diartikan seperti itu. Memang bentuknya unik ya teman-teman, aneh. Kita jarang mendengar ini. Tapi memang inilah bahasa formal, bahasa Inggris. Oke. Bahasa akademik seperti itu. Nah, dari dua contoh soal tadi mengenai inversi, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu nih, silahkan. Nah, kalau nggak ada, sekarang Ulangi, kita Mister. ya, silakan. Ulangi lagi, Mister.
Yang Yang kenapa jawabannya D? Oke, jadi ada penanda inversi yang tadi saya minta untuk difoto tadi, yaitu penanda inversi nomor 3, ada negative expressions atau ekspresi ungkapan-ungkapan yang maknanya negatif. Ada only in seperti itu. Nah, kalau ada penanda inversi di sebelum subjek, ya, ini penanda inversi nomor 3, keterangan yang maknanya negatif sebelum subjek, terus setelahnya nggak ada koma, subjek nggak mau langsung ketemu. Jadi harus ada yang memisahkan dari bagian predikat. Oke, memisahkan subjeknya. Jadi harus ada predikat baru subjek. Dan yang bisa kalau ada auxiliary-nya ya, yang bisa pindah sebelumnya subjek itu cuma satu auxiliary saja, yaitu auxiliary yang paling depan, paling pertama. Nggak bisa dua-duanya kayak yang alpha ini, dua-duanya auxiliary-nya pindah sebelumnya subjek. Itu nggak bisa seperti itu. Oke, jadi jawabannya adalah yang delta. Di situ ada auxiliary will, ada subject the printing process, diikuti auxiliary lagi be, diikuti verb 3-nya yaitu stop. Seperti itu. Gimana? Maksudnya begitu bukan, brother? Oh ya, cuma lupa di foto, nggak ingat deh, Mister. Oke, nggak apa-apa. Nih saya ini lagi ya, arahkan ke slide yang tadi. Slide nomor 3 tadi. Nah ini memang sering sekali. Silahkan difoto, teman-teman. Ini sering sekali keluar di soal structure, terutama TOEFL yang asli dari ITS, ya. Oke, kita lanjut ya, sudah difoto ya, teman-teman. Kita lanjut ke contoh soal terakhir. Nah, contoh soal terakhir ini musuhnya inversi, ya. Jadi kalau teman-teman menemukan conjunction, jadi musuhnya inversi itu conjunction, teman-teman. Conjunction itu setelahnya wajib tidak boleh diinversi. Harus urutannya subjek dulu baru predikat. Saya ulangi lagi, conjunction, subjek, predikat itu adalah bentuk struktur yang mutlak. Harus seperti itu. Kecuali satu conjunction, yaitu nor. Cuma nor aja yang memang agak bandel, teman-teman. Jadi nor itu ketika dia menghubungkan dua subjek, dua predikat, subjek, predikat setelahnya nor, dia diinversi. Jadi predikat dulu baru subjek. Tapi selain nor, selain conjunction nor, semuanya harus ada subjek, predikat setelahnya. Seperti itu. Nah, dari contohnya nih, contohnya kalau misalkan teman-teman menemukan titik-titik, sebelumnya pas ada conjunction, ini sering sekali soal seperti ini di TOEFL ya. Nah, berarti setelahnya langsung cari subjek predikatnya ada nggak? Kalau nggak ada ya sudah, titik-titik itu tempatnya subjek predikat dan nggak boleh dibalik. Nah, berarti jawaban untuk soal ini yang mana? Charlie. Ya, that's right. Jawabannya yang Charlie, teman-teman. Bukan yang alpha ya, karena nanti kalau kita masukkan yang alpha, why did he do it? Nanti jadi pertanyaan. Sedangkan di akhir kalimat itu tandanya titik, bukan tanda tanya. Oke, jadi harus yang Charlie, seperti itu. Jadi the lawyer asked the client why he did it. Pengacara itu menanyai kliennya kenapa dia melakukannya. Nah, kalau saya bilang ke teman-teman nih, pengacara itu bertanya ke kliennya kenapa dia melakukan itu. Kan saya nggak bertanya ke teman-teman, malah saya ngasih tahu ke teman-teman. Jadi kenapa di situ bukan pertanyaan, tapi itu hanya bagian dari kalimat, bagian dari informasi yang saya kasihkan ke teman-teman. Seperti itu. Nah, dari ketiga contoh tadi, mungkin ada pertanyaan? Silahkan. Sebelum ke latihan buat teman-teman. Nggak ada ya? Kalau nggak ada sekarang kita coba dulu teman-teman. Nanti dijawab dulu ya. Jadi nggak enaknya kelas online itu gini. Jadi kelas online sama kelas tatap muka yang kita ketemu itu lebih efektif tatap muka. Oke, karena saya bisa ngukur. Jadi tutornya bisa ngukur. Dari ekspresi, dari gerak-gerik tubuh itu bisa ngukur ini paham apa enggak. Tapi kalau ketemu seperti kalau online seperti ini susah teman-teman. Jadi saya ngeceknya teman-teman paham tidak itu dari latihan seperti ini. Nah, ini dikerjakan dulu sebisanya teman-teman ya. Mister. Ya, gimana? Itu jawabannya Charlie, Mister. Betul. Iya. Itu bukan subjek, Mister. Sorry, gimana? Yang kan subjeknya he. Betul. Predikatnya did. Itu Iya. Itu subjek atau gimana tuh, Mister? Atau gimana? Ya, betul. He-nya subjek, did-nya predikat. Kalau yang itu kan ada belakangnya tuh it. Oh, it-nya itu objek. Jadi did itu verb 2 dari do, artinya melakukan. Melakukan itu butuh objek. Oh iya. Oke, Mister. Dapat ya? Oke.
Mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. No? Oke, kalau nggak ada yang saya bilang tadi, teman-teman. Praktekkan pemahaman teman-teman sebisanya dulu di soal berikut ini. Nah, ini ada satu soal, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke, 30 detik sudah habis. Yang sudah nemu jawaban silahkan dikirim di chat dulu. Sedapatnya teman-teman dulu. Salah nggak apa-apa, kita belajar ya. Oke, ada jawaban alfa, ada juga bravo, ada juga delta. Baik, antara alfa, bravo, atau delta. Baik, mari kita, ada juga yang hari ini masih banyak yang belum paham. Nggak apa, nanti kalau teman-teman ada yang bingung ditanyakan ya. Tapi bingungnya yang mana harus dikasih tahu kan, karena kalau nggak dikasih tahu kan bingungnya yang mana nanti saya nggak bisa jawab seperti itu. Mari kita cek bersama untuk soal ini ya. Caranya sama kok, cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja sebagai predikat. Nah, sama sekali nggak ada kata kerja yang bisa jadi predikat. Berarti di titik-titik di situ, itu harus kita masukkan predikat. Sebelum titik-titik juga nggak ada subjek, teman-teman. Berarti kita butuh subjek sama predikat. Nah, tapi jangan buru-buru dulu, karena di sini tempatnya subjek predikat itu di tengah-tengah. Ya, kita cek dulu sebelumnya subjek ada apa. Ternyata sebelumnya subjek ada not until diikuti kata benda. Itu keterangan yang maknanya negatif yang saya minta teman-teman untuk foto tadi. Ya, jadi yang difoto teman-teman tadi ada salah satu contoh di bawah itu adalah not until. Oke, berarti ini adalah penanda inversi yang mana kita butuhnya bukan subjek predikat, berarti predikat dulu baru subjek. Oke, teman-teman. Kita cek ABCD. Yang alpha itu ada subjek a determined effort, predikatnya adalah was written, tapi tidak diinversi, nggak bisa. Kita kehilangan koma nanti. Oke. Kalau yang bravo, nah make itu artinya membuat, teman-teman. Membuat itu butuh objek nggak? Butuh. Butuh ya. Nah, berarti yang di bravo itu verb 2 atau verb 3? Bab 2. Verb 2 ya. Nah, berarti ini adalah verb 2 artinya membuat. A determined effort itu bukan subjek, dia adalah objeknya dari make. Nah, subjeknya mana? Nggak ada. Berarti nggak boleh, teman-teman. Kalimat nggak punya subjek itu nggak boleh. Oke. Nah, berarti bravo nggak bisa karena nggak ada subjeknya. Kalau yang Charlie ada subjek a determined effort, ada predikat was made, ada conjunction when. Kita nggak butuh conjunction ya. Sorry, kepencet. Jadi kita nggak butuh conjunction, apalagi subjek predikatnya nggak diinversi, nggak bisa. Fix jawabannya adalah yang delta. Di situ ada auxiliary was, kata kerjanya verb 3 berupa made, subjeknya di situ di tengah-tengahnya yaitu a determined effort. Nah, ini inversi. Kenapa diinversi? Karena ada penanda inversi nomor 3. Ketika ada negative adverb atau negative expression atau kalimat yang ungkapan yang maknanya negatif, pindah sebelum subjek nggak ada koma, itu predikat dulu baru subjek. Seperti itu. Nah, nanti kalau diartikan tidak sampai Perang Dunia Pertama, sebuah usaha yang nyata dibuat untuk memperbaiki sistem jalan di Amerika Serikat. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke contoh soal kedua. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan langsung unmute saja. Oke, jadi langsung tanyakan aja. Kalau nggak ada, saya lanjut ke nomor 2. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Sedapatnya teman-teman, salah nggak apa-apa. Oke, ada jawaban Charlie, ada juga Delta, ada juga Bravo. Baik, antara Bravo, Charlie, atau Delta. Mari kita cek ya. Cari predikat dulu di soal.
Kalau ditarik dari depan ke belakang, sama sekali nggak ada kata kerja sebagai predikat ya, teman-teman. Berarti di titik-titik kita butuh predikat. Sebelum titik-titik nggak ada subjeknya juga, itu keterangan tempat, teman-teman. Nah, berarti kita juga butuh subjek ya di titik-titik. Nah, tadi ada keterangan tempat. In the eastern part of New Jersey, artinya di bagian timur dari New Jersey. Keterangan tempat, pindah sebelumnya subjek, nggak ada komanya, itu penanda inversi nomor 2. Oke, berarti kita nggak butuh subjek predikat, tapi butuhnya predikat dulu baru subjek. Cari A, B, C, D yang predikat dulu baru subjek ya teman-teman. Yang alfa ada predikat lies, kemudian subjeknya adalah the city of Elizabeth. Kemungkinan alfa bisa ya. Kalau yang Bravo ada subjek the city of Elizabeth, ada predikat lies, tidak diinversi, nggak bisa teman-teman. Oke. Yang Charlie ada predikat lies, tapi nggak ada subjek ya, itu keterangan teman-teman. Ada preposisi around. Around itu preposisi. Diikuti kata benda the city of Elizabeth menjadi keterangan. Jadi around the city of Elizabeth kalau diartikan di sekitar kota Elizabeth. Itu kan keterangan tempat, bukan subjek. Alpha bukan. Yang delta ada predikat lies, ada subjek the city of Elizabeth. Nah, tapi ada penanda inversi lagi, double teman-teman. Ada keterangan waktu penanda inversi nomor 2, ada penanda inversi nomor 3, nggak bisa ya. Jadi salah satu aja. Nah, berarti jawabannya adalah yang alfa ya teman-teman. Nah, nanti kalau diartikan di bagian timur dari New Jersey terdapat kota Elizabeth atau ada kota Elizabeth. Sebuah pusat manufacturing atau perakitan dan pengiriman barang yang besar seperti itu. Oke, ada yang terkecoh. Nah, kadang seperti itu. Jadi soal itu kadang ada jebakan teman-teman, ada distraktornya. Hati-hati ya, kalau sudah ada penanda inversi di soal, nggak usah dikasih lagi di jawaban kalau ada. Karena gini, di soal itu juga penanda inversinya juga keterangan tempat, bedanya dia jelas ya, disebutkan tempatnya di mana. Tapi kalau yang delta itu tidak jelas tempatnya di mana, karena cuma mau bilang di sana gitu. Seperti itu. Kak bahas lagi yang dari untuk kalau bahas dari awal saya nggak bisa ya teman-teman. Satu masalah waktu, karena nanti saya juga ada kelas lagi ya teman-teman. Nanti teman-teman saya harap kalau misalkan masih bingung dengan materi ini, tolong direkap lewat rekaman video. Kalau masih ada yang bingung lagi, tanyakan lewat Japri. Nanti saya akan coba bantu menjelaskan dengan kata-kata yang lain lewat Japri seperti itu. Oke. Bisa paham terkait inversi fokusnya di mana ya Kak? Ada penandanya kalimat yang tergantung pada koma. Jadi inversi itu ada 6 tadi. Jadi yang saya bahas tadi ada 6, yang mana setiap kategori beda-beda. Tapi umumnya penanda inversi itu tempatnya di sebelumnya subjek, ya teman-teman. Jadi kalau ada penanda inversi sebelum subjek, contohnya nih there, pindah sebelum subjek, atau saya tulis di sini aja ya kesimpulannya mungkin sedikit. Jadi kalau ada yang pertama tadi ada there sebelum subjek tanpa ada koma, subjeknya nggak mau ketemu, teman-teman. Oke, jadi there predikat dulu baru subjek. Nah, tapi ada aturan. Subjeknya harus berupa kata benda, bukan kata ganti. Oke. Kemudian yang kedua ada keterangan tempat. Adverb of place. Ketika dia pindah sebelum subjek tanpa ada koma, maka predikat dulu baru subjek. Kemudian yang ketiga, ketika ada negative expressions. Negative expressions. Kemudian dia pindah sebelumnya subjek, terus nggak dikasih koma, ya maka itu jadi penanda inversi. Oke, maksudnya setelahnya pas ya teman. Jadi mereka subjek itu nggak mau langsung ketemu seperti sama mereka seperti itu. Kemudian yang berikutnya yang keempat itu ada more than. Jadi setelahnya more than ini lebih fleksibel kalau penanda keempat itu. More than itu boleh setelahnya diinversi, boleh tidak. Boleh juga cuma kata benda. Jadi nomor 4 ini lebih fleksibel. Oke. Kemudian yang kelima itu ada verb ing atau verb 3. Nah, biasanya agak panjang ya. Jadi ada tambah-tambahannya seperti itu setelahnya. Terus dia pindah sebelum subjek, nggak ada komanya. Nanti predikat dulu baru subjek. Seperti itu.
Dan yang terakhir di conditional sentence, ketika if-nya itu dihapus. Ya, if-nya dihapus, kalau tipe 1 itu diganti jadi should, tipe kedua jadi were, tipe ketiga jadi had. Seperti itu. Oke, teman-teman, makanya saya bilang setiap kategori dari 6 tadi, setiap itu beda-beda. Masing-masing punya kriteria masing-masing. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman masih bingung, nanti saya harap review-review lagi ya, recap materi sambil ditulis, karena kalau nggak ditulis hilang teman-teman, trust me, apalagi ada 6 nih. Seperti itu. Untuk yang teman-teman mungkin perlu kuatkan atau pahami secara mendalam itu nomor 2 sampai 5 saja. Jadi there itu nggak penting karena nggak pernah keluar, saya belum pernah menemukan soal structure there yang soal structure inversi di ITS yang menggunakan there. Tapi kalau di luar-luar ITS itu sering teman-teman kayak gitu. Jadi kayak ditambah-tambahi seperti itu. Oke. Untuk nomor 6 juga sama, yang tadi yang agak banyak tadi materinya itu juga jarang keluar di tes TOEFL yang ITS. Malah saya belum pernah selama ini menemukan yang 6. Tapi kalau di tes nanti teman-teman di lembaga ya, di tes kita nanti ada. Saya masih ingat ada satu kalau nggak salah inversi yang penandanya yaitu penanda ke-6 seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman bingungnya saya untuk mengulang, kayaknya saya nggak bisa karena waktu ya, teman, terbatas waktu. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang mungkin lebih spesifik atau lebih lebih menjurus seperti itu, teman-teman. Kalau tes ITS asli ada banyak, nanti bisa japri saya, nanti saya kirimkan link-linknya untuk daftar, seperti itu. Saat pada tes kita tahu soal ini masuk ke konteks inversi. Nah ini kan yang kita bahas hari ini teman-teman. Nah ini ada pertanyaan nih, saat pada tes kita tahunya soal ini masuk ke konteks inversi bagaimana? Nah saya balikan ke teman-teman yang lain nih. Gimana kita bisa tahu kalau soal itu inversi teman-teman? Kasus tentang inversi. Mungkin ada yang, silahkan dicoba dulu, nggak apa-apa, sepemahaman teman-teman. Dari 6 penanda tadi, Kak. That's right, yang kita bahas hari ini teman-teman. Jadi ketika teman-teman mencari subjek predikat, ada salah satu dari 6 penanda yang kita bahas tadi, ya sudah itu adalah inversi, seperti itu. Oke. Jadi inversi ini, makanya tadi saya bilang bentuk kalimat yang unik, yang berbeda. Cara menentukannya ya sebelumnya subjek itu ada penanda inversi enggak, karena subjek itu ada beberapa kategori yang tidak mau ditemui sama subjek, yaitu 6 tadi teman-teman. Subjeknya risih sama mereka, jadi harus ada yang dipindah seperti itu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi ke contoh soal ketiga ya. Sebentar. Oke, dapat. Dicoba lagi, jangan takut salah. Buka catatan nggak apa-apa, yang di foto tadi nggak apa-apa, karena kita latihan memang disarankan untuk membuka itu. Biar lama-lama nanti teman-teman tidak membuka lagi, karena udah seringan membuka akhirnya ingat seperti itu. Dicoba dulu 30 detik, dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Oke, ada jawaban bravo, bravo, dan saya lihat semuanya menjawab bravo nih. Nah, kompak nih. Mari kita cek bersama. Ada apa dengan bravo? Kita cek, kalau ditarik dari depan ke belakang, cari predikat tidak ada kata kerja, right? Nah, berarti di titik-titik di situ harus kita isi predikat, karena kalimat butuh predikat. Sebelum titik-titik itu juga nggak ada kata benda sebagai subjek. Adanya verb 3, kemudian keterangan tempat. Maka nggak bisa jadi subjek. Berarti kita butuh subjek juga. Nah, tadi yang saya bilang ada verb 3. Dia agak panjang, pindah sebelum subjek. Subjeknya nggak mau teman-teman langsung ketemu. Ini penanda inversi nomor 5. Verb ing atau verb 3 yang pindah sebelumnya subjek tanpa ada koma.
Oke, berarti kita bukan butuh subjek predikat karena subjeknya itu setelahnya predikat yaitu an adrenal gland. Itu adalah subjeknya, teman-teman. Oke, kita hanya butuh predikat tapi hati-hati. Di penanda inversi itu belum lengkap. Of-nya, preposisi of-nya di situ masih butuh kata benda setelahnya. Karena setelahnya belum ada kata benda. Oke, jadi harus dilengkapi dulu penanda inversinya. Carikan kata benda punyanya of, terus baru diikuti predikat. Oke. Yang alpha di situ ada kata benda kidney. Nah, ada predikat is tapi ada conjunction which. Yang bikin salah conjunctionnya ya. Kita nggak butuh conjunction jika subjek dan predikat cuma ada satu. Kalau yang bravo ada kata benda kidney, ada predikat is. Sorry, itu salah warna ya, teman-teman. Is harusnya biru, predikat dia. Kemungkinan bravo bisa, kidney miliknya off ya, nanti objeknya off untuk dirubah jadi keterangan. Is itu predikat miliknya subjek an adrenal gland. Kita tahan dulu yang bravo. Yang Charlie tidak ada predikatnya, nggak bisa, kalimat selalu butuh predikat. Delta pun juga sama aja, nggak ada predikatnya. Kalimat butuh predikat. Ya sudah, jawabannya yang bravo, teman-teman. Oke, jadi nanti kalau dibaca, located at the upper end of each kidney is an adrenal gland. Kalau diartikan, terletak di ujung atas dari setiap ginjal ada sebuah kelenjar adrenal. Seperti itu. Maksudnya gimana? Is that jawabannya yang bravo ya, teman-teman. Mungkin ada pertanyaan dulu. Untuk teman-teman yang merasa ini sulit juga nggak apa-apa. Jadi saya juga berusaha meringankan teman-teman. Jadi nanti sebelum tes, itu saya menyediakan kelas tambahan, teman-teman. Nah, kelas tambahan ini, jadi saya sudah siapkan soal-soal yang saya susun sendiri. Jadi kisi-kisinya sudah saya samakan. Blueprintnya sudah saya samakan. Misal nomor 1 yang hilang subjeknya. Sama, saya buatkan soal yang hilang subjeknya. Nomor 2 yang hilang apanya, nanti juga saya samakan. Nomor 2 yang saya buat itu, yang hilang itunya seperti itu. Jadi buat mempersiapkan teman untuk post test seperti itu. Karena memang untuk mempersiapkan TOEFL 1 bulan, apalagi setiap hari materi baru, nggak ada waktu untuk latihan, teman-teman. Waktunya latihan teman-teman hanya Sabtu Minggu. Nah, itu yang saya merasa kayak, apalagi teman-teman pasti banyak yang kuliah, banyak yang kerja, atau bahkan ibu rumah tangga. Intinya tertabrak dengan kesibukan-kesibukan masing-masing seperti itu. Jadi jangan khawatir, saya siapkan kelas tambahan nanti ya. Kemudian kita lanjut dulu aja ke nomor 4, teman-teman. Dicoba dulu, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya, kemudian kita bahas. Baik, ada jawaban alpha, ada juga Charlie, ada juga delta. Baik, kita cek bersama. Cari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang ada auxiliary did ya, teman-teman. Verbnya adalah begin. Nah, subjeknya itu di setelahnya did itu, di antara auxiliary verbnya itu. Nah, ini adalah bentuk inversi. Nah, berarti kita di sini bukan diminta untuk mencari yang inversi, tapi mencari penandanya inversi. Ya, teman-teman, di pilihan ganda. Nah, ini yang salah satunya yang saya minta di foto tadi. Di gambar yang teman-teman ambil foto tadi, itu ada salah satu di pilihan ganda. Ya, dan jawabannya ya sudah yang itu, teman-teman. Yang pasti ada. Ya, berarti jawabannya yang alpha. Kalau yang bravo memang benar dia negatif, not since. Since itu artinya kalau dia diikuti kata benda waktu ya, teman-teman, artinya sejak. Nah, tidak sejak itu enggak ada. Karena kalau kita bilang tidak sejak itu malah menimbulkan pertanyaan. Nah, terus kapan? Sejak kapan seperti itu? Enggak ada orang bilang tidak sejak. Adanya since yang artinya karena, not since itu bukan karena. Itu ada. Ya, nah tapi kalau since yang artinya karena itu dia conjunction bukan preposisi, teman-teman. Kita nggak bisa masukkan conjunction jika subjek predikatnya itu cuma satu. Oke, kalau yang Charlie
until, delta juga in, itu nanti merubah kata benda waktu 1895 menjadi keterangan waktu. Keterangan waktu itu bukan penanda inversi. Tidak ada. Nomor 1 sampai 6 penanda inversi, keterangan waktu itu nggak ada, teman-teman. Keterangan waktu itu bisa menjadi inversi, penanda inversi ketika dia dinegatifkan. Maka dia nanti akan masuk ke penanda inversi nomor 3, yaitu negative expressions. Seperti itu. Oke, berarti jawabannya yang alfa ya, itu masuk ke dalam salah satu gambar yang saya minta di foto teman-teman tadi. Oke, jadi not until 1895 did Cornell University begin to offer a degree in ornithology. Jadi tidak sampai tahun 1895 Cornell University itu mulai menawarkan sebuah gelar di bidang ornitologi. Seperti itu. Baik, kita lanjut ke number 5. Silahkan dicoba dulu teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, 30 detik sudah habis. Ini sebenarnya gampang sekali ya teman-teman, karena ini mengulang materi hari kedua saja. Oke, ada jawaban alfa, ada juga bravo. Caranya sama, cari predikat di soal. Sebenarnya tanpa melihat cari predikat pun sudah ketahuan, karena titik-titiknya di paling belakang teman-teman. Ya, di situ sebelum titik-titik pas ada conjunction when. Masih ingat setelah conjunction itu kita butuh apa sama apa? Ya, Subjek itu. predikat. Subjek dan predikat. Nah, cari ABCD yang subjek dulu baru predikat. Conjunction itu nggak boleh diinversi, teman-teman. Ya, harus urut conjunction, subjek, predikat. Oke. Nah, berarti setelahnya itu kita butuh subjek sama predikat. Walaupun sebelumnya itu ada predikat yaitu grew, subjeknya average level. Tanpa melihat itu kalau titik-titiknya di paling belakang, sebelumnya ada conjunction, ya sudah fix itu tempatnya subjek predikat. Jawabannya adalah yang alfa ya, teman-teman. Bravo nggak bisa diinversi setelah conjunction, nanti jadi pertanyaan. Sedangkan di soal structure TOEFL pasti berakhiran titik. Alias nggak ada kata tanya atau nggak ada pertanyaan seperti itu ya. Kalau yang Charlie ada subject the beginning tapi nggak ada predikat, Charlie nggak bisa. Kalau yang delta itu juga inversi ya, teman-teman. Kita nggak butuh inversi karena itu ada conjunction. Urutannya conjunction, subject, predikat. Seperti itu. Oke, untuk mereview tolong di lewat video ya, teman-teman. Jadi sudah saya rekamkan buat teman-teman untuk mereview. Nanti kalau misalkan dari video rekaman masih bingung, nah bingungnya di mana? Tanyakan lewat Japri, seperti itu. Karena takutnya teman-teman nanti molor untuk ujian. Sedangkan biasanya itu ujian itu 3 hari ya, teman-teman. Ujiannya itu 3 hari. Saya nanti biasanya hari Senin, pokoknya biasanya Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, hari Seninnya itu biasanya sudah ketabrak periode baru. Takutnya nabrak nanti. Oke, jadi saya rekamkan buat teman-teman untuk mereview materi di kelas seperti itu. Nanti kalau masih ada yang bingung, bingungnya di mana? Nah, silahkan baru ditanyakan lewat Japri. Nanti saya coba bantu dengan kata-kata yang mungkin yang berbeda dari yang di kelas seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor 6, dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Oke, jawaban alfa dan saya lihat semuanya jawab alfa. Baik, mari kita cek bersama. Cari predikat, di situ ada was. Kemudian, nah berarti itu tempatnya subjek ya, teman-teman. Kita cek A, B, C, D apakah ada kata benda sebagai subjek atau kata ganti, ternyata nggak ada. Ya, semuanya pasti berakhiran dengan preposisi itu.
Oke. Nah, berarti nggak mungkin kalimat nggak ada subjeknya, nggak mungkin. Berarti subjeknya bukan di sebelum predikat, tapi di setelahnya predikat. Oke. Nah, berarti di sini kita diminta mencari penanda inversi, ya teman-teman. Nah, yang di ABCD penanda inversi cuma satu. Yang saya minta teman-teman untuk difoto tadi yaitu yang alfa. Oke, kalau yang Bravo ada keterangan waktu, dikasih koma nggak masalah, enggak juga nggak apa-apa, tapi keterangan waktu itu bukan penanda inversi ya teman-teman, kalau tidak negatif. Seperti itu. Kemudian setelah koma ada just itu kata sifat ataupun kata keterangan. Kalau kata sifat artinya adil kalau nggak salah, atau apa ya, sepele kalau nggak salah ya teman-teman. Just kalau keterangan artinya hanya. Nah, nggak bisa keterangan sama kata sifat, nggak bisa jadi subjek, nggak bisa juga jadi penanda inversi ya. Kalau yang Charlie di situ ada keterangan waktu tanpa atau dengan koma, dia bukan penanda inversi kalau tidak negatif. Kalau yang delta ada keterangan waktu dikasih koma, kemudian preposisi atau conjunction until. Nah, not until itu bisa jadi penanda preposisi tapi harus diselesaikan ya, teman-teman. Dicarikan kalau dia preposition ya dicarikan objeknya, ditambahi kata benda dulu biar jadi keterangan yang maknanya negatif atau penanda inversi nomor 3. Oke, berarti jawabannya yang alfa. Nanti kalau diartikan jadi jawabannya alfa ya, teman-teman. Oke, good. Ada pertanyaan bedanya penggunaan was dan did setelah tahun itu bagaimana? Nah, sebenarnya itu kembali ke kata kerja yang dipakai, teman-teman. Maksudnya kata kerja yang dipakai karena masih ingat kata kerja itu bisa atau masih ingat kata kerja yang bisa jadi predikat itu apa aja, teman-teman? Yang pertama, kalau di present? Verb 1, verb Oke. SIS, Verb SIS. Kemudian kalau lampau? verb 2, Verb 2 sama? Satu lagi? Nah, itu namanya apa? Itu adalah namanya auxiliary plus B. auxiliary plus verb ya. Jadi gandengannya. Jadi kata kerja bantu dan yang dibantu. Kata kerja yang dibantu. Nah, tergantung teman-teman. Jadi kalau misalkan to be sendiri pun juga bisa. To be itu juga bisa berdiri sendiri untuk syarat apa namanya? Untuk syarat karena kalimat itu selalu butuh predikat. Contohnya saya baik-baik saja yang di awal dulu. Kenapa saya baik-baik saja itu bukan pakainya do atau did, pakainya to be karena memang nggak ada kata kerja seperti itu. Tapi kalau misalkan ada kata kerja setelahnya misalnya verb 1, misalnya ya saya tidak melakukan itu. Saya tidak melakukan itu. Nah, itu kalimatnya ada 2. Teman-teman boleh pakai I didn't do that atau I did not do it atau do that, boleh. Sama aja ya. Atau kalau pakai was, pakai to be juga nggak apa-apa. Jadi I was not doing it atau that. Misalnya seperti itu. Jadi tergantung kata kerja setelahnya. Nah, karena di setelahnya was itu ada subject, the first fully successful translation, bla bla bla. Nah, kata kerja setelahnya itu ada kata kerja verb 3. Tidak mungkin kita masukkan did, gandengannya adalah verb 3. Ya, teman-teman. Did itu gandengannya cuma verb 1. Seperti itu. Gimana, Mister? Dapat nggak maksud saya? Jadi did, do does did ya teman-teman, auxiliary do does did itu dipakai hanya di kalimat negatif atau kalimat tanya. Tapi di TOEFL nggak ada kalimat tanya. Jadi cuma dipakai di kalimat negatif saja. Oke, atau diinversi. Jadi ketika diinversi itu kalau pakai do does did ya berarti setelah subjeknya nanti verbnya harus verb 1. Seperti itu. Contoh nih, saya punya kalimat misalnya saya punya kalimat seperti ini. We can, jangan pakai can. We buy, misalkan we buy food only in the market. Nah, di situ ada keterangan tempat ya, teman-teman. Apalagi ditambahi only tuh. Nah, kalau saya pindah ke depan jadinya only in the market. Nah, terus nggak ada komanya setelahnya. Ini jadinya menginversinya gimana?
Subjeknya we, predikatnya by. Nah, di situ kalau diinversi jadinya bagaimana? Nah, jawabannya yang alfa atau yang bravo, teman-teman? Alfa. Jawabannya yang alfa ya. Nah, kenapa nggak pakai was? Ya, karena memang nggak ada was di kalimat positifnya, seperti itu. Kalau misalkan pakai to be, ya pakainya to be. Kalau enggak, ya enggak, seperti itu. Nah, kalau di kasus nomor 6 ini, kenapa kok bukan pakainya did? Karena ada verb 3, teman-teman. Gandengannya verb 3 itu cuma 2. Kalau enggak sebelumnya, maksudnya auxiliary-nya ya, kalau enggak to be ya have has had. Tapi di situ karena pasif ya pakainya to be, seperti itu. Bukan have has had. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi, teman-teman? Kata ganti boleh dibalik. Nah, kalau dipakai there nggak boleh. Kalau pakai there. Tapi, sorry, keterangan waktu itu juga nggak boleh ya, teman-teman. Keterangan waktu itu kalau subjeknya kata ganti sama kayak there, itu nggak bisa dibalik. Tapi selain itu, selain there sama keterangan waktu, apapun subjeknya dibalik. Kalau misalkan harus dibalik ya, harus diinversi ya diinversi, entah kata ganti, entah kata benda, seperti itu. Yang nggak berlaku untuk pembalikan itu untuk penanda inversi pertama dan kedua saja. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada lanjut ya ke nomor berikutnya, nomor 7. Nah, jangan takut salah, dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis dan saya lihat oke, ada jawaban Bravo dan Delta. Antara Bravo dan Delta. Oke, kita cek ya. Cari predikat di situ ada is also used, subjeknya adalah it. Kemudian ada conjunction fanboys but. Nah, berarti fanboys di sini menghubungkan dua subjek, dua predikat ya. Alias sebelum conjunction but ini harus ada subjek predikat lagi. Nah, tadi kita baru nemu subjek predikat setelah but. Sebelumnya nggak ada, ya sudah di titik-titik di situ harus subjek dan predikat. Nah, tapi kalau teman-teman melihat foto yang saya tadi minta untuk difoto, itu ada kata not only. Jadi kalau ada not, oke, silahkan nggak apa-apa teman-teman. Kalau misalkan ada not only, dia pindah sebelumnya subjek, terus nggak ada koma setelahnya, ya sudah harus dibalik ya, ini penanda inversi. Cari yang predikat dulu, baru subjek. Nah, di pilihan ganda yang predikat dulu baru subjek itu cuma satu, teman-teman. Oke, jawabannya adalah yang delta. Oke, di situ predikatnya adalah is sama used, subjeknya adalah seismology. Seperti itu. Nah, kalau yang alpha to verb 1 itu tidak bisa jadi subjek, tidak bisa jadi predikat, nggak bisa. Ya, kalau yang Bravo ada subjek, ada predikat, tapi nggak dibalik. Padahal ada not only sebelumnya subjek. Oke, nggak bisa. Teman-teman, not only itu sebelum subjek harus diinversi. Jadi harusnya predikat dulu baru subjek. Kalau yang Charlie ada subjek, nggak ada predikat, ya sudah nggak bisa. Oke, jawabannya yang delta, teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca, not only is seismology used to determine the depth of the ocean floor, but it is also used to locate oil. Jadi tidak hanya seismologi itu digunakan untuk menentukan kedalaman dasar laut, namun dia juga digunakan untuk mendeteksi letak minyak. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Dicoba lagi, 30 detik dimulai dari sekarang, silakan.
Baik, 30 detik sudah habis, teman-teman. Silakan jawabannya dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Silakan. Oke, ada jawaban delta. Baik, saya lihat semuanya menjawab delta. Oke, when subject predikat. Baik, mari kita cek apakah jawabannya delta. Kita cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang itu ada predikat is released, subjeknya adalah carbon dioxide. Kemudian ada conjunction when, ya sudah fix. Di setelahnya itu kita butuh subjek predikat lagi dan nggak boleh diinversi. Ya, setelah conjunction harus urut subjek dulu baru predikat. CSP ya. Yang alpha ada predikat sebelumnya nggak ada subjek, alpha nggak bisa. Yang Bravo added baking powder itu subjek ya, predikatnya is. Kemungkinan Bravo bisa, kita tahan dulu. Yang Charlie ada is, sebelumnya nggak ada subjeknya, nggak boleh. Yang Delta ada subjek baking powder, predikatnya adalah is added. Nah, ada dua subjek predikat, teman-teman. Bedanya adalah di predikatnya. Yang Bravo itu cuman is, kalau yang Delta ada verb 3-nya. Nah, untuk menentukan apakah di predikat kita butuh verb 3 atau tidak, cari petunjuk di soal, di setelah titik-titik. Di setelah titik-titik ada N, penunjuknya teman-teman. Ya, N itu menghubungkan dua yang sama. Kalau mengetahui bentuk verb sebelumnya, harus cek setelahnya. Nah, setelahnya ada verb 3, teman-teman, yaitu heated. Maka di predikat di sini kita juga butuh verb 3. Berarti jawabannya adalah yang delta. Ya. Nah, nanti kalau diartikan, ketika bubuk pengembang ditambahkan ke donat dan dipanaskan, karbon dioksida dikeluarkan yang menyebabkan donatnya mengembang. Seperti itu. Oke, good job. Ternyata nggak terjebak ya. Kita lanjut lagi ke nomor 9, teman-teman. Dicoba lagi, jangan takut salah, 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, 30 detik sudah habis. Nah, ini ada lagi nih soal yang mirip tadi ya, teman-teman. Nanti lama-lama teman-teman akan hafal kok kayak gini. Oke, ada jawaban Charlie, ada Alpha, ada Bravo. Baik, mari kita cek bersama ya. Cari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang ada consists, itu subjek. Itu predikat. Subjeknya adalah it. Kemudian sebelumnya itu ada conjunction but. Ya, teman-teman. Nah, berarti conjunction but di sini menghubungkan subjek predikat. Kalau sebelumnya ada keterangan seperti ini nggak apa-apa, teman-teman. Oke, keterangan itu memang tempatnya boleh di setelahnya SPO, boleh sebelumnya S, nggak apa-apa. Syaratnya harus ada komanya seperti itu. Oke. Nah, berarti sebelumnya but itu juga harus ada subjek predikat ya. Nah, tapi kalau teman-teman lihat sebelumnya subjek itu ada negative adverb yaitu not only. Oke, maka bukan cari yang subjek predikat, tapi predikat dulu baru subjek. Yang alpha ada subjek the sun, predikatnya is, nggak diinversi, nggak bisa ya, kita butuhnya yang inversi. Yang bravo ada subjek the sun, ada predikat is, ada conjunction lagi which, nggak bisa, kita nggak butuh conjunction lagi, teman-teman. Oke, karena sudah ada satu conjunction di situ, yaitu but menghubungkan dua subjek, dua predikat. Kalau yang Charlie ada predikat is, subjeknya adalah the sun, ya sudah berarti jawabannya Charlie ya. Yang delta itu kita nggak butuh conjunction, teman-teman. Oke, kenapa? Karena sudah ada conjunction di soal. Apalagi yang delta itu nggak ada predikat lagi, cuma ada subjeknya doang. Oke, kita butuh satu subjek, dua predikat nanti kalau kita masukkan yang delta. Ya, berarti fix jawabannya yang Charlie. Nah, nanti not only is the sun much bigger than any planet, but unlike the planet, it consists completely of gaseous material. Jadi tidak hanya matahari itu jauh lebih besar dibandingkan planet apapun. Namun tidak seperti para planet. Matahari itu mengandung sepenuhnya atau seutuhnya bahan-bahan gas atau yang terbuat dari gas seperti itu. Oke, lanjut. Nah, diingat-ingat ya teman-teman, kalau ada not only sebelumnya subjek, maka harus dibalik. Subjek nggak mau langsung ketemu. Oke. Nah, tapi kalau misalkan tempatnya di tengah-tengah atau kalau sudah ada subjek, ya jangan dimasukkan subjek lagi ya.
Silakan dicoba dulu nomor 10. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Nah, mungkin sebelum saya melihat jawaban teman-teman, saya mau mengingatkan lagi. Jadi not only itu menjadi penanda inversi ketika tempatnya di sebelumnya subjek dan nggak ada koma. Oke. Nah, kita cek kita coba lihat jawaban teman-teman dulu deh. Ada jawaban alfa, ada juga jawaban bravo. Baik, mari kita cek bersama ya antara alfa atau bravo. Cari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat help di bawah ya. Sebelumnya nggak ada subjek, tapi ada conjunction yaitu but, teman-teman. Nah, but di sini dia berarti cuma menghubungkan dua predikat saja. Oke, subjeknya cuma satu. Alias sebelumnya but juga harus ada verb satu, seperti itu. Nah, tadi kita baru nemu verb satu setelahnya but. Berarti di titik-titik itu harus diisi verb satu untuk dihubungkan sama but, ya. Nah, apakah sudah ada subjeknya? Jawabannya sudah, yaitu genetically modified organisms. Jangan terkecoh dengan not only ya, teman-teman. Saya ulangi lagi, not only itu menjadi penanda inversi ketika tempatnya di sebelumnya subjek. Kalau sudah ada subjek dan not only-nya tempatnya di tengah, ya sudah itu bukan inversi. Karena inversi itu kalimat, bentuk kalimat. Yang mana subjek predikat menjadi predikat subjek. Nah, kalau di sini kita hanya butuh predikat saja, bagaimana menginversinya? Karena hanya predikat saja yang kita butuhkan. Seperti itu. Nah, kita cek ABCD ya. Yang alfa di situ ada ada subjek lagi. Kita nggak butuh subjek lagi, nanti jadi pemborosan. Ya, teman-teman, double subject. Di soal sudah ada genetically modified organism, berarti alfa nggak bisa. Yang bravo itu reduce verb 1 ya. Predikat, kita butuhnya predikat untuk dihubungkan pakai but, sama-sama verb 1 harus setara. Yang cari ada subjek lagi yaitu they yang membuat dia salah walaupun ada predikat juga di situ. Kalau yang delta ada subjek lagi, kemudian ada conjunction. Nah, di sini kita butuh predikat karena reduce ini miliknya yang sebelumnya but, teman-teman. Oke, berarti kita masih kehilangan satu predikat. Kalau misalkan kita masukkan cuma satu, terus ditambah conjunction lagi. Delta nggak bisa ya. Jadi kita nggak butuh conjunction lagi sama subjek lagi. Kita hanya butuh predikat saja untuk dihubungkan fanboys di situ. Yaitu verb 1 ya, diisi sama verb 1. Berarti jawabannya bravo. Nah, nanti kalau dibaca, genetically modified organisms not only reduce agriculture's impact on the environment, but also help to protect it. Jadi organisme yang dimodifikasi secara genetik itu tidak hanya mengurangi dampak agriculture pada lingkungan, namun juga membantu untuk melindungi lingkungan itu. Seperti itu, teman-teman. Nah, itu tadi adalah materi kita mengenai inversi, ya, teman-teman. Jadi ada 6 penanda inversi tadi. Saya harap teman-teman luangkan waktu kalau ada waktu luang ya. Kalau enggak, jangan dipaksakan. Karena belajar ketika dipaksa itu trust me teman-teman, nggak masuk. Masuk pun mungkin paling banyak ya 10% lah seperti itu. Nggak efektif intinya. Jadi saya harapkan teman-teman kerjakan latihannya ketika pas waktu benar-benar ada waktu luang. Misalkan lagi enaknya ngapain ya ini. Nah, kerjakan tuh latihan soal. Nanti biar kalau butuh apa-apa nanti japri saya seperti itu. Nanti saya bantu lewat WhatsApp. Betul, jadi ada pertanyaan di chat, but-nya itu conjunction, fanboys, tapi hanya menghubungkan verb ya, jawabannya betul. Jadi conjunction kan ada dua tuh, ada fanboys sama selain fanboys. Bedanya kalau fanboys itu dia bisa menghubungkan bagian dari kalimat saja, ya. Tapi kalau yang selain fanboys, hanya bisa menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah di sini soal nomor 10 itu fanboys-nya, but-nya menghubungkan dua verb 1, verb 1. Oke, jadi verb 1 sama verb 1. Subjeknya cuma satu, yaitu genetically modified organism. Seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi? Silakan sebelum saya akhiri, teman-teman. Memang untuk bab keempat ini paling sulit, teman-teman. Dari periode-periode sebelumnya,
Banyak yang cerita ke saya, menurut saya ini paling sulit. Ya, betul. Tapi jangan dihafal ya. Tadi saran saya itu tadi. Videonya tonton lagi, nanti dicatat, dipindah ke catatan teman-teman supaya lebih ingat, terus hajar ke latihan seperti itu. Kalau ada waktu luang ya, teman-teman. Cukup, Kak. Oke, siap. Jadi saya harap teman-teman nanti review lagi. Baik, thank you so much for having me this evening. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, see you next time, everyone. Good night.